saudara berada. Puji Tuhan, kita boleh bersekutu kembali ya, berdoa dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, syukur kepadamu, kami naikkan kehadiratmu Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Maha Baik kepada kami anak-anakmu. Engkau tahu keadaan kami, engkau faham, engkau mengerti kami. Dalam keadaan apapun kami percaya engkau Bapa yang mengerti dan akan menolong kami, akan memimpin kami. Dan malam ini kami ingin belajar firman Tuhan. Tentu kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh mendapatkan pelajaran pemahaman akan kebenaran-Mu. Supaya hidup kami boleh diteguhkan, kuatkan, dan memuliakan nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, malam ini kita akan belajar ya surat pertama Yohanes. Kita telah menyelesaikan surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus ya. Nah, kita akan lanjutkan di surat 1 Yohanes. Mari kita baca bersama-sama surat Yohanes sebelum kita membahasnya ya. Saya baca, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitamu menjadi sempurna. Nah, kalau kita perhatikan ya saudara-saudara ya, ini surat 1 Yohanes. Nah, surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dia menulis Injil Yohanes, kemudian dia menulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan juga menulis kitab Wahyu. Jadi ada 4, kita kata ada 4 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Memang sulit untuk membantah surat Yohanes 1, 2, 3 ini memang ditulis oleh Yohanes. Kata-katanya, tulisannya sangat dalam dan juga sangat akademisi, kita kata umatan sekarang ya, tinggi sekali bahasanya, kata-katanya ya. Nah, banyak sarjana-sarjana teologi ya, mereka meragukan Yohanes bisa menulis Injil Yohanes, surat Yohanes dengan baik dan menulisnya dengan cara membantah, mengcounter ajaran-ajaran palsu, ajaran sehat pada masa itu. Nah, jadi banyak sekali para sarjana ini meragukan dia ditulis. Nah, saudara, ini perlu kita catat ya, saudara. Bahwa Yohanes ada rasul yang terakhir hidup, yang semuanya sudah meninggal satu persatu. Nah, yang terakhir ini ada Yohanes, Tuhan pakai dia. Dan Tuhan ingin mengungkapkan rahasia-rahasia yang harus ditulis. Maka itu Yesus mengungkapkan
wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos sebelum dia dibunuh kan. Menulis tentang apa yang akan terjadi hari depan kan, dengan catatan, dengan tulisan yang sangat bagus ya kalau kita lihat pelajari ya, apalagi di kitab Wahyu. Maka itu banyak orang kok bisa ditulis begitu. Nah, jadi Yohanes seorang nelayan katanya, nggak mungkin dia dapat pendidikan yang bagus, bisa menulis dengan kata-kata, kalimat, dan juga uh, tulisan-tulisan yang tinggi sekali ya. Nah, jadi bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus memakai dia ya, karena memberikan dia hikmat dan kuasa Roh Kudus ada atasnya, maka dia bisa menulis dengan baik. Nah, Saudara, kalau kita lihat tulisannya dan juga tanggal atau tahun tulisannya ini diperkirakan tahun 98 sampai tahun 90 gitu ya. Oke, dan tujuan penulisan ini kalau kita nanti akan lihat keseluruhan nanti memang dia menulis untuk mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu dan tentu pada saat akan datang karena dia menyadari akan muncul ajaran-ajaran sesat yang akan mengajar dan membelokkan kebenaran-kebenaran dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para rasul. Oleh sebab itu, tujuan surat Yohanes ditulis untuk mengcounter khususnya ajaran gnostik lah ya, gnostisme ya, dan juga ajaran-ajaran lain yang anti Kristus. Makanya kalau kita baca terus nanti pasal 2 dan seterusnya itu ada antikristus yang muncul dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat apa yang Rasul tulis dan ungkapkan saudara-saudara, ya bahwa di dalam suratnya ya sebenarnya Paulus ingin menjelaskan kembali kepada kita bahwa pengajaran-pengajaran yang muncul pada abad pertama pada masa itu, saudara, sudah sangat jelas dan masuk ke dalam tengah-tengah orang percaya. Oke, seperti gnostitisme. Nah, gnostitisme itu sangat terkenal pada masa itu. Pengajarannya ada mengatakan begini, pengetahuan lebih tinggi dari karakter kebajikan katanya. Bagi orang yang punya kebaikan, oh karakternya baik, moral baik, penuh kasih, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, kebenaran. Ya, dia mengatakan pengetahuan itu lebih tinggi. Nah, maksudnya gnos itu tahu, pengetahuan lebih tinggi katanya. Nah, tentu ini kan bertentangan dengan Alkitab ya, firman Tuhan ya. Nah, Alkitab kan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya kan? Tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Nah, itu Amsal pasal 1 ayat 7. Oke. Nah, kemudian Gnostik ini mempengaruhi pikiran orang Kristen pada masa itu mengatakan demikian. Keselamatan, kita bisa mendapatkan keselamatan melalui pengetahuan rahasia katanya. Ya, manusia diselamatkan bukan semata-mata melalui iman atau karena kasih karunia, tapi melalui pengetahuan mistik. Nah, itu mereka bilang, oh kalau orang punya pengetahuan mistik tinggi ya dia bisa selamat. Nah, ini kan bertentangan dengan tulisan di surat 1 Yohanes saudara yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, di mana dia mencurahkan darahnya, kita mendapatkan pengampunan. Jadi bukan melalui pengetahuan, hanya kita mengenal. Nah, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus anaknya. Nah, dia yang datang menjadi juru selamat. Nah, kita percaya bukan karena pengetahuan, tapi kita mengenal Yesus adalah anak Allah sebagai juru selamat kita. Oke. Nah, kemudian mereka mengajar juga katanya begini. Menganut faham dualisme itu begini. Roh jiwa kita tuh baik katanya. Tapi materi jahat. Itu tubuh kita itu jahat. Jadi tubuh manusia itu dipandang sebagai penjara jiwa. Jiwa roh baik, tapi tubuh itu jahat.
dan sebagainya. Nah, itu tentu bertentangan dengan Alkitab ya, bahwa manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Memang dia adalah suci kudus, tapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena dia telah dikuasai oleh dosa. Jadi semua keseluruhan pribadi kita ini di hadapan Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Karena sesuai dengan Roma 3:23, semua telah berdosa dan kurang kurang kemuliaan Allah. Ya kan? Ya sudah. Oke. Nah, itu yang inti ajaran daripada gnostik ya. Nah, saudara kita lihat Petrus di sini mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan tentang Yesus Kristus itu ya. Nah, pertama-tama dia ingin menegaskan kembali bahwa katanya kami. Nah, dia pakai di sini kami ya, di ayat yang pertama ya. Coba kita perhatikan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, nah dia pakai kami, plural, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kami, jadi bukan hanya Yohanes sendiri yang menulis, menyaksikan atau bersaksi tentang firman hidup itu adalah Yesus Kristus, tapi juga yang lain kan, ada yang ya yang ke 11 itu ya Yudas sudah meninggal lah kan, yang kedua yang ke 11 itu kan termasuk Rasul Paulus ya. Nah, mereka tuh kami katanya, kami ini yang menjadi saksi mata, kami hidup sama Yesus dan kami raba dia, kami lihat apa yang dia kerjakan. Dia adalah memperkenalkan Yesus firman hidup. Nah, firman hidup ini kan adalah sesuai dengan Yohanes 1 kan, pada mulanya adalah firman. Nah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sangat jelas penyampaiannya, doktrinnya itu, saudara-saudara, bahwa Yesus memiliki keilahian atau ketuhanan sejak sudah ada sebelum dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Maka itu firman telah menjadi manusia. Nah, firman hidup ini yang dituliskan adalah yang dinyatakan kepada dunia ini, kepada manusia, bahwa di dalam dia Yesus yang hidup itu kita mendapatkan hidup yang kekal. Asalkan kita tentu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kan katanya ayat 2, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Ya, kami bersaksi, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Nah, jadi ada hidup kekal di dalam firman itu, dalam pribadi Yesus Kristus. Kan sangat jelas. Yang ada bersama-sama dengan Bapa. Ya, yuk percaya Yesus, yuk tentu harus percaya kepada Bapa. Maka itu Yesus berkata kepada muridnya ya kan mereka, tunjukkanlah kami Bapa ya. Kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Kamu percaya saya, harus percaya kepada apa? Kan jangan jelas. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, Bapak, dan juga percaya kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kan akhirnya kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sana. Oke. Nah, jadi sudah ini yang Paulus ingin menjelaskan, mengcounter kembali ya dengan ajaran-ajaran yang sesat yang tidak percaya kepada Yesus adalah anak Allah, yang dia adalah menjadi mediator antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Nah, karena saat ini kan saya sering menjelaskan kita bahwa banyak orang Kristen kan tidak percaya kan Yesus itu adalah anak Allah, dan mereka juga tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa diselamatkan ya? Sekalipun mereka pendeta besar, punya gereja besar, punya jemaat besar gitu ya. Ya ini kan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh
Yohanes di dalam surat 1 Petrus lu. Sangat jelas kalau orang Kristen tidak belajar ini ya. Sangat bahaya sekali mereka ikut nabi-nabi palsu atau guru palsu, guru sesat itu ya. Tidak bisa masuk surga tuh sangat nyata. Walaupun mereka bilang, wah kami orang Kristen, kami boleh yuk Anda mengklaim orang Kristen, kamu orang baik dan sebagainya. Oke, kami kalau kamu tidak percaya firman hidup itu adalah Yesus Kristus, dia anak Allah, dan dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Itu kan bertentangan ya dengan ajaran daripada Rasul Yohanes. Nah, kemudian Saudara, kalau kita lihat ini Rasul ini juga mengatakan demikian, itu logos ya, makanya firman hidup itu ya logos. Dia logos itu firman, dia Allah. Jadi dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, ini menjadi problem di mana kita menghadapi Unitarianisme, gereja Unitarian. Gereja Unitarian mereka juga sebut mereka Kristen loh. Mormon, Saksi Yehova dan sebagainya, mereka juga masih sebut diri Kristen. Tapi mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Nah, mereka percaya Yesus itu diciptakan. Nah, itu ajaran Arian, Ariusisme ya. Dan juga ini kan tidak dipercaya oleh agama-agama lain Yesus itu ya. Bahwa ya Yesus itu hanya manusia toh. Nah, Saudara, dia logos, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Dan kemudian Yesus juga disebut oleh Yohanes di suratnya pasal yang ke-8 ya. Allah adalah terang. Yesus bilang, akulah terang dunia. Nah, maksudnya ya kan? Nah, terang dunia itu maksudnya apa? Kalau misalnya terang masuk ke dunia ini, seperti matahari masuk ke dunia, waduh kita semua akan mati kan? Kena sinarnya dan panas ya. Apa maksudnya? Kan kita coba kita bertanya. Yesus itu maksudnya dia adalah terang dunia. Terang dunia itu berarti dunia ini dalam keadaan kegelapan, penuh dosa, makanya digambarkan gelap. Yesus adalah terang yang datang, dia membawa kehidupan, membawa hidup kekal, itu yang menerangi orang, yang membawa orang kepada jalan yang benar, ya kan? Itu terang. Nah, guys. Mazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Ya, menuntun aku terang. Nah, manusia kan berjalan dalam kegelapan saat ini. Sekalipun orang Kristen ya, yang mengklaim Kristen ya, mereka menerima ajaran nggak benar kan, mereka hidup dalam kegelapan, bukan dalam terang. Nggak bukan dalam terang itu. Makanya tuh mereka tidak bersekutu dengan Allah Bapa dan juga tidak bersekutu dengan anak Allah. Kenapa? Karena mereka menyangkal Yesus. Itu sangat jelas. Juga di dalam suratnya itu kan, di ayat yang kedua kan, ya mereka yang telah mendapat hidup kekal, ya kan, bersama-sama dengan yang ada nama Bapa ya kan, kita bersekutu, ya kan, dengan Bapa, dengan anak di ayat 3 kan, oleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu yang kami tulis loh. Ayo harus percaya gitu loh. Nah, kalau kita lihat ayat 6 dengan jelas, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, Allah itu terang. Yesus ada Allah, terang. Makanya dia bilang, I am the light of the world. Nah, kalau orang percaya kepada tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, betul, saudara. Jadi kalau Allah itu terang, berarti Allah di dalam diri Allah itu tidak ada dosa, tidak ada yang jahat, ya kan? Tidak ada sedikit pun titik yang nggak benar. Nah, itu secara penjelasan kita kepada secara literally ya. Dia murni, dia bersih, yang gitu. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam dirinya. Tidak ada tipu daya dalam dirinya. Nah, dan Allah yang terang itu menyatakan kebenaran itu loh. Supaya orang bisa berjalan dalam kebenaran. Ya, dan juga Allah membukakan rahasia-rahasia itu kepada kita supaya kita bisa percaya.
Apa yang dulu belum diungkapkan, diungkapkan sekarang. Maka itu surat Yohanes, dia mengungkap semua itu. Dan juga di kitab Wahyunya pun, kalau kita lihat, dia mengungkapkan semua nubuat-nubuat di perjanjian lama. Nah, dibuka dia, dijelaskan, ya, supaya kita boleh percaya. Intinya itu sih, apa yang dituliskan, apa yang disaksikan, supaya kita percaya menerima apa yang diajarkan oleh Rasul Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi inti yang kita dapat pada hari ini, saudara, bahwa Yesus itu yang disebut dengan oleh Yohanes adalah firman yang hidup, berarti memang dia adalah yang memberi hidup, ya, bersama dengan Allah Bapa kehidupan itu kan. Dan bagi mereka yang percaya mendapat hidup kekal, maka ada persekutuan dengan Bapa, dengan Anak, tentu juga dengan Roh Kudus ya. Nanti kalau kita lihat di pasal yang berikutnya, itu ketiganya tidak bisa dilepaskan. Istilahnya kita bilang satu paket, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, ini juga yang perlu kita sadari, saudara, ya kan, mengenai doktrin Trinitas yang sekarang sedang hangat dibahas di tengah-tengah kalangan orang Kristen. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, saling menuduh, kamu sesat dan sebagainya. Nah, kita tentu harus kembali kepada kitab firman Tuhan ya sebagai fondasi dasar iman kita. Oke. Nah, jadi yang terakhir di sini Yohanes juga ingin menegaskan kembali kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan kita kalau datang mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Oke. Nah, banyak orang tidak sadar mereka ada dalam dosa karena tidak mau percaya kepada catatan dan saksi daripada rasul itu. Nah, itu sangat bahaya. Oh, mereka bilang kami udah percaya, nggak perlu lagi kami mengaku dosa dan sebagainya. Ya, Anda nggak percaya Alkitab firman Tuhan. Nah, Anda itu gimana Anda mendapatkan pengampunan dosa ya? Tidak percaya apa yang diajarkan oleh Rasul. Oh, dalam konteks ini adalah Yohanes bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang hidup bersama-sama dan dia adalah Allah dan dia ada Allah kan gitu. Oke. Nah, baik kita coba lihat tutup dengan ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Nah, kata berdosa ini ya, memang banyak orang menyimpulkan ya, dosa apa sih yang membuat saya kan tidak membunuh orang. Dengan saya baik, saya orang Kristen. Saya kan udah percaya Yesus. Saya kan membaca Alkitab, saya berdoa gitu loh. Ya, ada yang mengargumentasi begitu. Memang, saudara. Tapi kalau Anda nggak percaya Yesus itu Allah dan Yesus adalah anak Allah dan juru selamat, nah itu masalah besar, ya kan? Nah, jika kamu tidak berdosa, kan, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Iya, sudah pasti. Jika kita mengaku dosa kita, nah oke, mungkin kita ada berdosa, ya dosa yang kita bikin buat sehari-hari ya, yang melanggar hukum Allah dan sebagainya, berbuat yang nggak benar, melanggar firman-Nya, itu dosa. Maka iya, Tuhan Allah adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, segala macam dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. Nah, kejahatan. Kalau kamu nggak percaya Yesus juru selamat, nggak percaya Yesus adalah Allah, ayo itu kan jahat itu. Kalau menurut Alkitab kan jahat loh. Seperti yang di Matius itu, yang 7 mereka mengaku Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Ya kan? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Nah, di sini sama. Karena dikatakan segala dosa kita kan, nah, dosa segala kejahatan itu loh. Kalau you percaya, mengaku, terima Yesus, ya Tuhan ampuni kamu dosa segala.
dosa kamu dan dari segala kejahatanmu. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jelas firman-Nya nggak ada dalam kita. Nah, ini masalah besar ya di tengah-tengah orang Kristen zaman sekarang. Maka kalau kita tidak memiliki pengajaran yang benar, doktrin yang fondasi yang benar besar Alkitab, ya kita akan ikut arus zaman ini ya. Makanya anak-anak muda yang ikut gereja-gereja yang punya doktrin yang nggak jelas, wah kasihan mereka. Oke, karena itu mari kita sebagai orang Kristen, orang percaya gereja kita yang kecil, mari kita tanamkan doktrin yang benar, ajaran benar kepada keluarga kita dan juga tentu kepada teman-teman kita supaya mereka memiliki iman yang benar, doktrin yang benar yang memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.